pilihan kami. Tapi kami kesana setiap hari, setiap waktu kami menghabiskan banyak waktu di sana. Itu adalah sekolah dan kampus kami. Kami mau percaya Tuhan, kami mau belajar, mengerti. Engkau punya rencana buat orang-orang yang Engkau tempatkan di sekeliling kami. Ajar kami Tuhan, bahwa Engkau mau setiap hati kami lemah lembut untuk mendengar apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi sekolah dan kampus kami. Dan kami percaya Engkau rindu, terlebih rindu memakai kami bagi kerajaan-Mu. Kiranya setiap pemberitaan firman yang kami terima hari ini membuat kami sadar betapa besarnya hati-Mu bagi kami dan betapa Engkau memanggil kami bagi pekerjaan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami rindu meresponi setiap kebenaran firman dengan hati yang terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, apa yang baru kita saksikan tadi adalah satu ilustrasi, gambaran sederhana daripada apa yang menjadi keadaan setiap kita. Kalau Tuhan menempatkan kita hari ini di sekolah dan kampus, di mana kita berada hari ini. Kalau Tuhan menempatkan kita di sebuah keadaan, di mana kita tidak bisa memilih untuk kita ada di sana. Karena mungkin seringkali teman-teman bilang saya mau di sana, tapi teman-teman dapatnya bersekolah di tempat lain. Teman-teman ada di lingkungan yang berbeda dari yang teman-teman harapkan. Itu pun adalah rencana Tuhan. Sehingga hari ini kalau ada kesempatan kita bisa bersekolah, kita bisa ada di kampus kita. Mari kita menyadari bahwa Tuhan rindu kita menjadi teladan. Kita stand out, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Bilang sama kiri kananmu, Tuhan mau pakai hidupmu. Ya. Hari ini teman-teman ada satu gambar, teman-teman ini gambar yang sederhana. Aku menunjukkan satu gambar ini, tentu teman-teman bisa lihat ya ini bukan digambar sama aku, teman-teman ini gambar sama Mr. AI, teman-teman, ya. Ada gambar yang sangat sederhana menggambarkan bagaimana sesuatu yang berbeda bukan sesuatu yang buruk. Kalau teman-teman tahu, semut itu adalah binatang yang berkoloni. Mereka itu binatang yang terbiasa untuk mengikuti, ya, mengikuti orang atau maksudnya binatang yang ada di depannya, semut yang di depannya mereka, gitu. Jadi kalau ada satu pemimpin di depannya mereka akan ikuti. Tapi bagaimana kalau kita membayangkan satu keadaan di mana ada yang keluar daripada jalurnya dan ada semut yang memilih mengambil jalur yang lain, ada hewan yang memilih jalur yang lain dan yang di belakangnya pun mengikut. Bisa jadi yang mengambil jalan berbeda sebenarnya bukan sedang melakukan hal yang salah tapi malah membawa kepada hal yang lebih baik, teman-teman. Gambar di depan menunjukkan gambaran sederhana bahwa menjadi berbeda itu bukan hal yang buruk, betul teman-teman? Seringkali menjadi berbeda itu sesuatu yang buruk buat kita. Itu nightmare. Karena kalau jadi berbeda Kak Ivan, kalau saya berbeda nanti teman-teman saya nggak akan terima saya. Kalau misalnya saya menjadi berbeda, teman-teman saya mungkin nongkrong, saya mungkin belajar rajin, saya datang ke gereja, mereka nggak akan mau menerima saya. Tapi bagaimana kalau kita mengganti cara pikir itu bahwa ketika kita menjadi berbeda, justru kita bisa membawa banyak orang kepada kehidupan yang lebih baik. Yaitu kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah hari ini teman-teman kita akan belajar satu hal. Judulnya hari ini teman-teman sebagai penutup juga daripada rangkaian Teach You a Lesson kita. Kita akan belajar tentang stand out. Ya, aku diberi judul stand out. Jesus but make it visible. Seringkali Yesus bertahta di dalam kehidupan kita. Tapi menjadikan Yesus tampak nyata untuk orang-orang lain melihatnya dan kemudian mengikutinya itu beda cerita kadang-kadang. Kita seringkali memisahkan mengerti tentang Yesus dan membagikannya kepada orang. Nah hari ini Tuhan rindu setiap kita itu stand out. Menjadi berbeda, menjadi different. Supaya apa? Nama Yesus dipermuliakan. Kita akan lihat daripada firman Tuhan hari ini. Ya, tapi sebelum masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, kita akan lihat satu cerita tentang Timotius teman-teman. Nah kalau teman-teman tidak familiar, Timotius itu adalah satu orang muridnya Rasul Paulus yang dia itu juga adalah seorang anak muda ketika dia dipakai Tuhan melayani. Kalau teman-teman di sini bilang begini, saya nih orang muda Kak, saya anak muda, saya juga mungkin belum terlalu bisa banyak, guess what teman-teman? Timotius di dalam pelayanannya juga adalah seorang muda yang mungkin pada saat itu dia berpikir begini, kayaknya bukan saya deh yang dipakai Tuhan.
Ada seseorang yang namanya Rasul Paulus yang hebat sekali. Kita baca banyak surat-suratnya di dalam Alkitab. Surat Korintus Rasul Paulus yang tulis. Surat Filipi, surat Efesus, surat Galatia. Rasul Paulus menulis sangat banyak surat yang akhirnya dijadikan di dalam Alkitab. 2/3 ditulis di dalam perjanjian baru. Dia punya satu murid namanya Timotius, dan satu waktu Timotius yang anak binanya Rasul Paulus ini, yang masih seorang muda ini, ditugaskan untuk melayani di satu tempat namanya Efesus, teman-teman. Tapi kota Efesus ini punya latar belakang yang tidak mudah. Karena kota Efesus ini adalah kota yang punya banyak pengajaran yang tidak benar. Nah, aku mau bilang begini teman-teman. Mungkin sebagai anak-anak muda hari ini kita juga ditempatkan di sebuah kondisi, di satu tempat sekolah kita, di tempat nongkrong kita, mungkin di circle pertemanan kita yang juga di dalamnya ada banyak berkembang pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Mungkin teman-teman kita suka ajarin gini, lu kalau udah SMA gak make up gak cantik. Lu kalau misalnya nanti main game gak jago, wah nanti orang-orang gak ada mau berteman sama lu. Kalau misalnya lu belum sampai sekarang udah kelas 11, belum kepikir mau kuliah di mana, wah masa depan lu berantakan. Kalau lu belum keterima kampus, nanti kacau hidup lu. Itu pengajaran yang berkembang dalam pikiran kita. Kalau lu gak punya koneksi banyak di kuliah, nanti lu ketinggalan gak akan dapat apa-apa. Sehingga kita mulai karena berpikir terus seperti itu, kita mulai melakukan hal-hal yang curang sama seperti mungkin tadi Bastian. Karena ada sebuah cara pikir yang salah, itu membuat dia menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Nah itu yang mungkin terjadi teman-teman di sana pada saat itu. Tapi Timotius ditugaskan di sana supaya dia meneguhkan orang-orang di sana, jemaat Tuhan di sana supaya mereka nggak menyimpang. Tapi betapa besar tantangannya Timotius. Kita akan coba lihat satu firman ini sebelum kita masuk ke dalam ayatnya. Dari 1 Timotius 1 itu bilang seperti ini ayat 3-4. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku, ini surat dari Rasul Paulus ke Timotius. Dia bilang begini, aku mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Kita tahu Rasul Paulus sama Timotius ini dekat hubungannya, anak bina sama kakak bina. Harusnya kalau Rasul Paulus pergi, dia bilang gini, yuk Timotius ikut sama saya. Ayo Timotius ikut sama saya, kita pergi sama-sama ke tempat yang baru. Tapi Paulus itu mendesak, memaksa dalam tanda kutip, bahkan merayu, menjelaskan dengan penuh pengertian supaya Timotius stay di Efesus, tinggal di Efesus. Kenapa pertanyaannya? 1, di kota Efesus sangat sulit untuk bisa memberitakan firman Tuhan yang benar. Dan kedua, betapa mungkin itu tidak mau dilakukan oleh Timotius. Sehingga teman-teman, aku mau bilang seperti ini teman-teman. Menjadi stand out teman-teman. Ini untuk kita bisa membuka pengertian kita di awal. Menjadi stand out teman-teman dalam kebenaran, aku tulis seperti ini, merupakan tugas yang tidak mudah, tetapi bernilai kekal. Kenapa? Karena ada orang-orang yang disesatkan. Waktu kita stand out, kita bilang gini, ayo ikut Yesus, ayo kita bersama-sama ikut Tuhan, ayo kita bela kebenaran, ayo kita ikut Tuhan sama-sama. Ayo kamu jangan ngerokok lagi, ayo kamu jangan main game terus-terusan sampai lupa waktu, lupa ke gereja, ayo ikut saya. Ketika kita menjadi stand out, kita menjadi berbeda dalam kebenaran, itu tidak mudah. Seringkali kita dikata-katain, dijauhin. Bahkan mungkin kita nggak punya siapa-siapa yang mau dekat sama kita lagi. Tetapi nilainya kekal karena ada orang-orang yang diselamatkan. Nah hari ini teman-teman, kita akan belajar dari 1 Timotius 4, ada 3 poin hari ini yang kita akan belajar. Ya, kita akan belajar panggilan kita, the call to stand out. Kenapa kita dipanggil untuk berdiri, kita dipanggil untuk menjadi berbeda di tengah lingkungan kita, dimanapun teman-teman berada. Ada yang hari ini ada pelajar SMP, ada yang di hari ini adalah anak-anak SMA, ada yang di antara teman-teman juga adalah mahasiswa. Dimanapun teman-teman berada, ada sebuah panggilan untuk berdiri dan memberitakan tentang Yesus. Tapi ada juga caranya, itu yang kedua yang kita akan belajar, the way, bagaimana caranya kita melakukannya. Dan yang terakhir, apa sebenarnya tujuan yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Mari kita baca firman Tuhan hari ini dari 1 Timotius 4 ayat 12, ini ayat kita yang pertama. Firman Tuhan bilang seperti ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kita tahu ayat ini adalah dari Rasul Paulus
kepada anak rohaninya Timotius yang masih sangat muda pada saat itu. Dan Rasul Paulus bilang begini, kamu masih muda. Karena pada saat itu orang-orang muda itu seringkali tidak dianggap. Dianggapnya belum cukup hebat, dianggapnya belum cukup bisa. Paulus sadar Timotius itu masih muda dan dia bilang begini, jangan sampai seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Waktu dibilang jangan menganggap rendah, orang-orang di sana itu seringkali menghina. Orang-orang di sana itu seringkali membuat orang yang belum hebat, yang masih muda itu seolah-olah tidak berharga. Dan mungkin itu yang seringkali kita rasakan juga. Nah, tapi kata muda di sini bukan menunjukkan usia. Karena menurut bahasa aslinya aku tulis begini, kata muda, kata neotes, artinya itu adalah masa muda. Jadi sebenarnya Rasul Paulus bisa menulis begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau pemuda. Itu menunjuk kepada identitas, menunjuk kepada usia. Tapi Rasul Paulus bilang begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya itu bukan sebuah faktor usia, tapi itu sebuah mentalitas yang dipunyai oleh seseorang termasuk mungkin kita. Nah, apa yang sebenarnya Timotius rasakan ketika pada masa itu? Sebenarnya Timotius itu sedang merasa kecil, merasa dia dalam masa muda dia tuh gak bisa lakukan apa-apa. Jadi maksud firman Tuhan ini begini, Timotius pada saat itu meragukan dirinya sendiri dan merasa diri dia tidak mampu. Dan bukankah ini relate dengan setiap kita teman-teman? Banyak sekali di antara kita ketika kita datang ke sekolah, khususnya sekolah baru, kita beberapa di antara kita baru masuk ke jenjang yang baru, mungkin masuk ke kampus yang baru, kelas yang baru, pokoknya kita masuk sesuatu yang baru dan ketika kita masuk ke sana kita bilang begini, saya gak mampu. Mana mungkin saya bisa ceritakan Yesus, saya datang sih setiap Sabtu ke Abayut, tapi mana mungkin saya bisa lakukan sesuatu buat orang-orang di sekeliling saya. Kita merasa kecil dan merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu yang dirasakan sama Timotius. Jadi, again, memberitakan tentang Tuhan itu tidak sama sekali menyangkut tentang usia kita. Tapi bicara sesuatu yang di dalam yang seringkali kita rasakan, kita itu minder, kita itu ragu, dan kita merasa kita nggak bisa. Pernah nggak teman-teman dalam hati bilang begini, nanti saya beritain tentang Tuhan Yesus, saya dipakai Tuhan luar biasanya pas udah sebesar Kak Ivan aja, atau sebesar Kak Vera, atau seperti Kak Bella, atau seperti kakak-kakak Fasel saya, kakak-kakak Korsel saya, kakak-kakak di gereja. Kalau nanti saya udah seusia mereka baru saya mau dipakai Tuhan. Kalau saya sekarang masih SMP, enggak deh, kayaknya saya nggak bisa. Nah, itu yang dirasakan mungkin pada saat itu oleh Timotius. Ketidakmampuan. Tapi sepanjang cerita Alkitab teman-teman, berapa kali Tuhan memakai orang-orang yang merasa kecil. Kita tahu cerita Daud, pernah mendengarnya teman-teman cerita Daud? Kita tahu dia bahkan tidak diperhitungkan oleh papanya sendiri untuk diundang ketika ada nabi yang datang. Buat papanya Daud gak berarti anak ini, terlalu kecil, dia gak akan bisa apa-apa. Kita tahu ada juga Raja Yosia yang usianya sangat kecil tapi menjadi raja atas bangsa Israel. Kita tahu ada Nabi Yeremia yang juga di dalam Yeremia 1 bilang gini, saya masih muda, saya nggak bisa dipakai Tuhan. Tapi ada satu hal yang menarik teman-teman. Aku tadi sempat baca cerita Nabi Yeremia, ada perkataan yang menarik. Waktu Tuhan mau pakai Nabi Yeremia itu bilang begini, saya itu masih muda. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku masih muda. Banyak di antara kita mungkin juga berpikir gitu. Saya masih muda, saya nggak jago ngomong, nggak bisa beritain tentang Yesus. Tetapi Tuhan berfirman, dia bilang begini, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan padamu harus kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau. Ayatnya bilang, mungkin gak ditampilkan. Aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi aku jadi menyadari satu hal dan kita perlu sadar sama-sama satu hal. Tuhan sepanjang zaman itu selalu memakai orang-orang muda. Padahal Tuhan tahu orang-orang muda ini sering merasa tidak mampu. Kenapa kalau enggak Tuhan itu pakai orang-orang hebat aja? Kenapa Tuhan enggak pakai orang-orang yang sudah jago aja, para pendeta, para penginjil, kakak-kakak rohani kita? Kenapa Tuhan masih pakai dan libatkan kita orang-orang muda? Karena ini poin pertama firman Tuhan hari ini. Panggilan untuk stand out
bukan dinyatakan bagi mereka yang sudah siap. Kadang-kadang dinyatakan buat mereka yang gak bisa apa-apa. Mungkin kita ngerasa gini, saya gak bisa apa-apa, ngomong belepotan. Saya ceritain tentang Yesus, apalagi Kak? Saya ngerti Alkitab aja dikit ngertinya. Saya kalau buka Kejadian Kak, bukanya ke Alkitab bagian belakang Kak. Gak tahu ada di sebelah mana, mana bisa saya beritain firman Tuhan. Tapi terkadang, di tengah banyaknya keraguan, di situ Tuhan mau pakai kita. Supaya apa? Supaya kita sadar, kalau kita berhasil memberitakan tentang Yesus, itu bukan tentang kekuatan dan kemampuan kita, tapi karena ada Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu melibatkan orang-orang muda, kenapa? Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Supaya kita pegang Tuhan dan kita bilang, ini Tuhan saya gak bisa, Tuhan tolong saya untuk beritain Yesus. Aku ingat waktu aku SMP teman-teman, aku udah pernah cerita beberapa kali. Betapa takutnya aku beritain tentang Tuhan Yesus ke teman-teman aku. Aku ceritain tentang Tuhan Yesus ke teman-teman aku yang agamanya berbeda, yang kerjaannya kalau di sekolah tuh ngomong kasar terus. Dan aku pikir gini, nanti aku dikata-katain. Karena dulu pernah waktu SD aku ceritain, aku bilang ayo kita datang ke gereja saya gitu, datang ke gereja gua gitu. Terus dikata-katain, ngapain sih ke gereja, ngapain gitu. Pada saat itu yang lagi ngetren adalah main ke warnet teman-teman, main ke warnet aja gitu, ngapain ke gereja. Jadi waktu SMP aku takut sekali beritakan tentang Yesus. Tapi waktu aku mau ceritakan tentang Yesus, aku ingat satu momen aku mau undang teman-teman aku datang ke gereja, ada acara seperti ini. Ada kartu-kartu yang dikasih waktu itu, ya ada kartu undangan yang dikasih, dia bilang, kasih ke teman-teman kamu di sekolah, kakak gereja aku bilang. Kamu mau minta berapa Ivan? Ada yang ngambil 10, ada yang ngambil 20, aku cuma minta 5. Aku bilang aku ambil 5 aja Kak. Dikit banget 5, iya aku nggak percaya diri, kayaknya 5 aja nggak bakal semuanya datang 5-5-nya. Waktu aku mau bagiin ke teman aku di sekolah, wah maju mundur teman-teman. Jadi mau bagiin, nyamperin, gue mau ngomong sama lu, kenapa sih? Dia bilang gitu, wah langsung deg-degan, pergi lagi kabur. Gak bisa, diam lagi di kantin. Bisa, balik lagi ke orangnya. Gue mau ngomong bentar sama lu. Apaan sih? Balik lagi. Gak bisa, Tuhan, gak bisa. Tapi di ketiga kali aku mau balik ke dia, aku berdoa, aku bilang gini, Tuhan kasih saya kemampuan buat bicara. Amin. Wah, dulu gak bisa doa teman-teman. Kasih saya kemampuan bicara, amin. Datang. Gue mau ngomong sama lu. Tuhan aku bilang, ngapain sih lu balik-balik mulu? Udah takut. Udah mau kabur lagi teman-teman ke kantin. Cuman habis itu mikir harus ngomong. Aku bilang begini sama temanku. Lu mau ke gereja gua enggak? Gitu. Emang ada apaan di gereja lu? Ya belepotan kan. Ada, pokoknya Tuhan Yesus baik gitu. Aku bilang udah bingung ngomong apa. Pokoknya Tuhan Yesus baik gitu. Apaan sih gitu. Udah lu ikut aja nih. Langsung aku kasih undangannya udah bingung kan. Waktu itu aku ingat banget eventnya namanya Sekoci, Sekolah Cinta gitu. Di Toga mungkin 2010, 2011 lupa tahun-tahun itu ya. Aku kasih, ini lu datang aja. Sekoci, dia bilang gitu. Sekolah cinta gitu. Ini gue udah di penabur, ngapain gue ke sekolah lain, dia bilang gitu. Udah please lu datang aja. Ikut ke gereja gue, nanti lu bakal ngalamin Tuhan, aku bilang gitu. Terus temen aku yang aku kasih undangan itu, dia nengok ke belakang gini. Woi, sini. Mau mati nih, aku dipukulin ya, aku pikir gitu. Sini, yang lain gitu datang, rame-rame teman-teman aku beberapa orang. Kenapa? Terus dia bilang gini teman aku, si Ivan ngajakin kita ke gerejanya. Nih ada undangannya, lu mau datang nggak? Terus teman-teman yang lain kan gini, udah datang aja, gue pergi, lu ikut ya? Oh iya, oke gitu. Diambil undangannya, temen tahu nggak? Temen yang diajak itu adalah 4 orang, jadi aku pas 5 orang, undangannya habis. Waktu hari Sabtu aku datang ke Mangga 2 Square, kita ibadah di sana, aku benar-benar gak tahu harus ceritain apa. Dulu dibilang, kita harus ceritain tentang Yesus, kita harus doakan mereka gitu-gitu. Aduh udah boro-boro deh teman-teman ngomongin, mau ngasih undangannya kagak bisa, cuma bisa bilang, Tuhan Yesus baik. Tapi aku lihat dengan mataku sendiri, waktu datang ke acara itu, kita pada pakai seragam sama kayak teman-teman hari ini. Kita datang ke situ, ada tantangan terima Yesus, teman-teman aku nangis, ada yang berlutut gitu. Dan sampai hari ini mereka masih mengikut Tuhan teman-teman. Jadi, karena aku pikir perlu orang hebat buat cerita tentang Yesus. Tapi Tuhan bukan cari orang-orang yang mampu sih. Tuhan cari orang yang mau, teman-teman. Maukah kita dipakai Tuhan hari ini? Jadi kita bisa bergantung sama Tuhan dan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Nah tapi sekarang bagaimana kalau gitu caranya kita menjadi stand out?
Gimana caranya kita stand out bagi teman-teman kita? Kadang kita berpikir begini, ini masuk ke poin yang kedua ya teman-teman hari ini. Kalau kita berpikir cara kita stand out itu the way, caranya adalah dengan kita harus cerita tentang Yesus, kita harus belajar Alkitab sedalam-dalamnya untuk kita bisa cerita tentang Yesus. Kita harus main gitar yang bagus, kita harus jago dalam memberitakan tentang Yesus. Ternyata ayat ini berbicara sedikit berbeda, tapi sedikit lebih sederhana. Mari kita lihat dari 1 Timotius tadi, ayat yang sama, ayat 4. Firman Tuhan bilang begini, jangan seorang pun menganggap kau rendah karena kau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kemurnianmu. Kalau dalam TB1, kesucianmu. Nah, apa sih sebenarnya semua hal ini aku coba bagi dalam tabel yang mudah kita bisa mengerti teman-teman. Jadi ketika dibilang tentang perkataanmu, ayat ini lagi mau bilang begini, perkataan kita itu menunjukkan apa yang menjadi dasar kehidupan kita. Nah, boleh ditampilkan slide berikutnya. Jadi ketika firman Tuhan bilang perkataan itu lagi bicara begini. Apa yang keluar itu adalah apa yang keluar dari dalam hati. Contoh, kapan? Ketika kita mulai cerita tentang Yesus. Jadi Tuhan itu mau kita jadi teladan, dan kata teladan itu adalah artinya kegiatan kita yang sehari-hari. Sampai itu tuh memancar secara otomatis. Kadang waktu kita ngomong sama teman kita bisa kelihatan, ini isi otaknya nih jorok misalnya. Tapi yang ini isi otaknya belajar mulu. Yang ini isi otaknya game mulu, dikit-dikit bahas game, dikit-dikit bahas game. Bagaimana mungkin perkataan kita itu bisa menunjukkan apa yang menjadi sumber kehidupan kita? Nah, itu yang kita perlu lakukan. Kita perlu mengeluarkan apa yang menjadi perbendaharaan hati kita yang isinya adalah firman Tuhan. Nah, Tuhan mau kita bersaksi lewat perkataan kita, tapi juga lewat tingkah laku kita. Itu ngomongin apa? Rutinitas sehari-hari. Dalam keseharian, kita itu dengan konsisten nggak melakukan kebenaran? Kan ada orang begini, melakukan kebenaran, satu hari dia tidak nyontek, besoknya tidak nyontek, hari ketiga nyontek juga. Nah, itu tidak menjadi teladan dalam tingkah laku. Aku ingat teman-teman, waktu kuliah, nah ini kuliah teman-teman. Waktu kuliah itu aku punya satu rules. Jadi teman-teman kampus tahu kita suka ada kerja kelompok. Kelompoknya beda-beda, betul ya teman-teman. Beda kelas, beda kelompok, beda kelas, beda kelompok. Nah, di semua kelompok yang aku masukin teman-teman, aku selalu punya rules satu. Rules aku adalah sederhana. Di hari Sabtu dan di hari Minggu aku tidak akan ikut kerja kelompok. Terus teman-teman aku bilang gini, kok gitu, kenapa kayak gitu? Nanti kalau kayak gitu tugasnya nggak kelar. Aku bilang gini, pasti selesai. Karena gue akan bertanggung jawab, gue akan selesaiin tugas gue di hari biasa. Terus teman aku nanya, emang lu Sabtu Minggu kemana? Aku bilang, gue ke gereja. Dan gue harus ke gereja. Terus dia bilang, ngapain sih harus ke gereja mulu gitu. Enggak, gue harus ke gereja. 1 minggu lewat, ngerjain tugas. Hari Jumat aku bilang, udah ya, gue mau pulang. Gue mau ke gereja besok. Cepet banget ke pulang. Gue mau ke gereja besok. Pulanglah aku. Diomongin di grup, ini si Ivan nih udah pulang cepet banget gitu. Iya cepet banget udah pulang apa gitu-gitu. Minggu kedua, sama Jumat malam, aku harus pulang. Gue harus pulang, sorry banget nih. Nih gue udah kelarin bagian gue harus pulang. Kenapa sih harus pulang? Gue mau ke gereja. Minggu ketiga, sorry banget gue udah harus pulang. Lu mau gereja ya? Iya gue mau ke gereja. Yaudah sana. Tapi aku selalu bertanggung jawab, tugas aku selesai. Nah kalau teman-teman bilang gini, gue mau ke gereja, tugas berantakan, nggak jadi teladan juga teman-teman ya. Harus konsisten. Tapi satu waktu aku ingat teman-teman, teman aku ini, jadi kita main berlima teman-teman. Ya satu kelompok berlima, aku punya teman main, tiga perempuan, 2 laki-laki, salah satu lakinya aku. Nah teman cowok aku sama teman cewek aku nih jadian teman-teman. Nah namanya jadian kan, ya gitulah ada berantem-berantemnya, ada ini satu kali putus mereka. Hancur pertemanan kita ya, jadi terpisah ya. Jadi dari berlima yang temen cowok aku keluar dari kelompok itu, tersisalah kita berempat, 3 perempuan, 1 laki-laki, aku waktu itu waktu itu. Nah di hari putusnya temen aku yang cowok kontak aku, dia bilang gini, Jo lu di mana? Ya, dulu aku di kampus dipanggil Ijo teman-teman ya. Ivan Jonathan gitu. Jo lu di mana? Dia bilang gitu. Terus aku bilang gini, itu hari Sabtu, gue lagi di gereja. Terus dia bilang gini, boleh nggak gue ketemu sama lu? Terus aku bilang, gue di Jakarta, kuliah aku di Serpong BTW. Gue di Jakarta, gue di gereja. Terus dia bilang, gue mau ketemu lu.
boleh nggak gue samperin lu sekarang ke gereja? Aku bilang, boleh, datang aja. Dia datang ke gereja, teman-teman. Terus selesai dari, dia nggak ikut ibadah karena udah kesorean, kita makan bareng. Makan bareng selesai gereja, setelah kita makan bareng, dia bilang gini, gue patah hati banget. Gue patah hati banget, pokoknya gitulah namanya orang putus, nyala-nyalain orang lain dan sebagainya. Tapi kemudian aku cuman taruh satu kebenaran. Aku bilang gini, yang paling mengasihi lu tuh Tuhan. Boleh gak gue berdoa buat lu? Waktu aku doain dia nangis. Padahal anak cowok gitu, tapi nangis, dia selesai berdoa, amin gitu ya. Memang kalau mau cowok cewek kalau putus cinta udah beda urusan teman-teman ya. Hancur juga di dalam hati ya. Tuh kayak Bastian yang marah-marah di pintu teman-teman ya. Nah tapi teman-teman, aku terkesan sama pertanyaan dia yang terakhir. Dia tanya gini, aku tanya gini. Aku bilang gini, kok lu cari gua sampai lu bela-belain untuk datang ke Jakarta demi ketemu gua. Dia cuma bilang satu hal. Soalnya gua tahu lu anak gereja dan setiap Sabtu lu pergi ke gereja. Tapi gue bisa lihat di dalam keseharian lu tuh benar-benar hidupnya kayak bener gitu, kayak anak gereja. Jadi gue pikir kalau ada satu orang yang gue mau ceritain hidup gue mau ketemu lu. Teman-teman bayangkan orang yang tadinya gak kenal Tuhan, mereka itu bisa kenal Tuhan yang ternyata ada di dalam hidup kita lewat kesetiaan kita. Nah itu tingkah laku teman-teman. Kasih itu bicara apa? Berkorban bagi orang lain. Ya, kadang kasih itu kita bisa belajar mengasihi dengan cara mengampuni orang lain. Ada orang bikin salah sama kita mengampuni dia. Kita enggak jahatin dia, ya. Kesetiaan bicara tentang apa? Bicara tentang kita bisa dipercaya sama orang lain. Bicara hidup kita, omongan kita bisa dipegang sama orang lain. Dan kemurnian itu bicara apa? Hidup kita itu kudus di hadapan Tuhan. Pikiran kita suka jorok kemana-mana, suka mikirin yang gak benar. Nah, kita belajar untuk punya teladan hidup, untuk punya kehidupan yang kudus. Sehingga perkataan yang keluar, tingkah laku yang keluar bukan bokep, bukan pikiran yang jorok, bukan pikiran yang kasar. Nah, ini semua hal yang kita bisa belajar lakukan untuk kita stand out untuk sekolah kita. Untuk kita stand out untuk kampus kita. Untuk kita stand out dimanapun kita berada, teman-teman. Kadang kita pikir kita harus jadi pendeta dan orang yang hebat dulu untuk ceritakan tentang Yesus. Bukan. Lewat hidupmu, Kristus bisa nyata terpancar. Pilihannya, maukah kamu melakukannya? Tapi kadang-kadang kita pikir kalau gitu gimana caranya saya tuh bisa terus-menerus melakukan yang benar. Bagaimana saya bisa tahu itu yang benar? Nah, ketika Rasul Paulus bilang teladan, boleh slide selanjutnya. Ketika Rasul Paulus bilang tentang teladan, jadilah teladan. Sebenarnya Rasul Paulus juga ngomong di ayat yang lain bahwa orang-orang itu perlu menjadi teladan bukan dengan mencontoh dirinya, tapi mencontoh Kristus yang ada di dalam dirinya. Sehingga teman-teman kita perlu tahu apa yang Kristus nyatakan di dalam dirinya. Boleh slide selanjutnya. Sebenarnya di dalam semua aspek-aspek itu, Kristus itu lakukan apa sih? Waktu dia berkata-kata selama dia ngajar, dia itu selalu mengatakan apa yang benar, walaupun itu menyinggung orang lain. Seringkali kita kalau misalnya di sekolah mau ngomong tentang Yesus, kita takut itu menyinggung orang lain. Kita mau bilang perbuatan mereka salah, teman-teman kita yang mabok-mabok salah, teman-teman kita yang nyontek salah, kita takut itu menyinggung. Tapi Yesus mengatakan itu karena dia tahu itu benar dan memulihkan dia. Yesus juga tunjukkan dalam tingkah lakunya, bahwa apa yang dia katakan sesuai sama apa yang dia lakukan. Nah itu yang mungkin kita perlu lakukan teman-teman. Jangan kita ngomong-ngomong ayo ke gereja, tapi tindakan kita nyontek juga, kita juga curang juga. Tuhan Yesus juga menunjukkan kasih yang berkorban. Dia dimusuhin sama banyak orang, bahkan kemarin kita bahas tentang persahabatan. Murid-muridnya tinggalkan dia, murid-muridnya jauhi dia, tapi dia tidak pernah memilih untuk dia membuang murid-muridnya dari hadapannya. Itu kasih yang berkorban. Di sekolah kamu bisa ditinggal temanmu, tapi bagaimana kamu tetap mengasihi dia, memperhatikan dia. Kamu bisa dicurangin, kamu bisa dibohongin sama orang lain, tapi bagaimana kamu mau mempraktekkan itu. Kamu bisa melihat kepada Kristus. Kesetiaan, Tuhan itu bisa dipercaya perkataannya. Dia janji dia akan kembali, dia benar-benar akan kembali. Dia janji dia akan memulihkan, dia janji sama perwira di Kapernaum, dia bilang anakmu akan sembuh, anaknya beneran sembuh. Apakah perkataan kita bisa dipegang? Dan dia juga menjaga hidupnya kudus. Nah itu yang kita perlu pelihara teman-teman. Nah sehingga teman-teman, ya ini penting teman-teman untuk kita mengerti bersama. Dan kalau kita lihat ayat selanjutnya, ini cepat aja ya teman-teman. Ternyata menjadi stand out itu harus dilakukan dalam keseharian. Mungkin kalau kita berpikir dengan fatal, nih ayat ini cepat aja ya teman-teman.
Ayatnya bilang gini, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membacakan kitab suci, membangun, mengajar dan sebagainya. Ayatnya sebenarnya lagi mau ngomongin apa? Kamu tetap perlu doing things, kamu perlu tetap melakukan hal-hal yang sehari-hari dalam hidupmu. Jangan cuma diem doang, kadang kita pikir gini, saya nggak bisa jadi teladan buat orang lain. Terus kita diem-diem doang, nggak peduli, kita jadi orang yang menyendiri aja. Tapi Tuhan bilang begini, kembali kepada tugasmu, jangan lalai mempergunakan apa yang menjadi bagianmu. Lakukan tugasmu dengan setia, karena kamu dipanggil untuk melakukan itu dengan setia terus menerus. Kamu dipanggil kepada dunia untuk terus memberitakan. Supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Supaya waktu kamu menjadi teladan, teladan itu bukan teori teman-teman. Tapi teladan itu menjadi kebenaran yang bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, aku tulis begini teman-teman, di dalam poin yang kedua. Kita dapat menjadi stand out dengan cara apa? Meneladani karakter Kristus di dalam keseharian. Kalau kita meneladani Kristus cuma di hari Sabtu, tidak cukup. Atau di hari Sabtu dan Minggu, tidak cukup. Tapi harus dalam keseharian. Setiap waktu. Sampai banyak orang bisa mengenal Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Jadi bicara tentang stand out, bicara tentang rutinitas setiap hari. Apakah teman-teman kalau di kampus, teman-teman masih nggak titip absen? Nih kartu gue, ntar tapinin ya. Kartu-kartunya dibawa gitu temennya. Aku pernah di kampus ya karena kita absennya pakai kartu gitu ya. Di tap di pintu gitu ya. Temen aku satu kali ngalungin 8 kartu gitu. Gini-gini, udah kayak admin kampus teman-teman ya. Apakah kita masih kayak gitu? Gak usah ngomong deh gitu. Ya, yang sehari-hari terlambat gak teman-teman? Nah, bilang sama kiri kanan, lu masih suka telat gak? Itu teladan dalam keseharian. Kalau kita benar-benar mau tunjukkan teladan Kristus, do hal-hal yang sehari-hari dengan mencerminkan Kristus. Masih enggak kalau guru kita bilang gini, oke, ini jam ini ibu mesti rapat. Teman-teman, adik-adik, anak-anak, tolong kerjakan tugas. Jam kos dong, wah, Mobile Legend online, langsung online semua satu kelas. Kita ikutan enggak? Itu hal kecil, tapi itu keseharian, di mana orang bisa melihat Kristus. Dan terakhir kita mau lihat tujuan kita, purpose kita daripada standing out itu apa? Firman Tuhan bilang begini ya, boleh kita baca ayat ini bersama-sama di ayat 16. Kita baca ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Awasilah, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi teman-teman, kata bertekun ini artinya gini, ulang-ulang lakuinnya. Tekun, setiap saat belajar lakukannya. Perlahan-lahan tapi konsisten, bukan sekali selesai. Kita kadang beritain Yesus sekali kita ceritain tentang Yesus. Habis itu kelar, besoknya lagi main judi lagi. Habis itu taruhan bola lagi. Habis itu sama teman-temannya lagi bolos-bolos lagi. Gak ada artinya teman-teman. Tapi bertekun itu adalah selangkah demi selangkah. Hari ini saya mau belajar setia. Hari ini saya mau belajar gak ngomong kasar. Selangkah demi selangkah. Baru itu menghasilkan diri kita yang diselamatkan dan diri orang lain yang diselamatkan karena mendengar tentang apa yang kita lakukan, melihat apa yang kita lakukan. Jadi keselamatan itu adalah melakukan hal-hal yang rutin setiap hari untuk mengikut Kristus. Tapi seringkali kita bilang begini, saya nggak bisa melakukannya. Saya capek dan saya udah coba Kak, tapi saya nggak bisa terus lakukannya. Bagaimana teman-teman kita bisa terus melakukannya dengan setia? Kita pasti gagal dalam bertekun. Kita mau jadi teladan dalam omongan, kepancing emosi ngomong kasar gitu. Dasar lu pip, dasar lu pip gitu. Ada yang pipnya panjang, pip, koma, pip, 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 pip. Kita mau mulai cerita tentang Yesus tapi kita mager. Kalah sama diri kita sendiri, akhirnya kita main game. Kita mau konsisten, lewat tindakan kita gak nyontek, saya udah gak mau nyontek. Kompromi, kepepet, nilainya jelek, oper-operan tadi, contekan. Tapi apa yang menjadi kekuatan kita? Boleh aku undang tim pujian penyembahan bisa maju ke depan? Ada satu ayat sebelum daripada ayat ini teman-teman, daripada 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16 ini. Ada satu ayat di ayat 10 kita boleh lihat bersama teman-teman. Di 1 Timotius 4 ayat 10, firman Tuhan itu bilang begini teman-teman. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang.
Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Boleh slide selanjutnya? Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat ini lagi mau bilang begini teman-teman, di ayat 10. Ketika kita hari ini hidup menjadi teladan bagi Tuhan, dasar kekuatan kita itu apa sih teman-teman? Apa yang menjadi dasar kekuatan kita? Karena kita mengingat ada satu pribadi yang sudah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Dan pribadi itu adalah pribadi yang sangat mengasihi engkau. Dia pribadi yang memegang seluruh kehidupanmu. Dia pribadi yang sayang sama engkau. Dan dia memegang seluruh masa depanmu. Dan itu yang menjadi pengingatmu. Pengharapan kita hanya kepada Kristus yang menyelamatkan kita. Dan karena kita mengingat itu, kita tahu apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Dengan segala cara saya mau ceritain tentang Yesus. Dengan segala cara saya mau ceritakan tentang apa yang dia perbuat bagi saya. Dengan segala cara saya akan ceritakan apa yang jadi perbuatan Tuhan yang ajaib. Dengan tindakan saya. Dengan perilaku saya, dengan perkataan saya. Dan kita percaya begini, Tuhan yang sama menyelamatkan orang-orang di luar sana. Yang percaya kepadanya. Bagaimana orang bisa percaya? Di Roma dibilang, kalau tidak ada yang berseru, tidak ada yang memberitakan tentang dia. Gak mungkin ada yang bisa percaya sama Yesus kalau gak ada yang beritakan. Kalau kita balik lagi ke ayat tadi teman-teman, di 1 Timotius 4 ayat 16. Tujuan kita, purpose kita, untuk kita setia jadi saksi buat orang adalah apa? Keselamatan bagi orang lain. Ternyata waktu kita setia ikut Tuhan bukan cuma diri kita saja yang diselamatkan. Bukan cuma kita yang mengenal kabar baik Injil. Tetapi ada orang lain yang ketika melihat hidup kita mereka mengenal Tuhan. Lewat tindakan dan perbuatan kita. Ini poin firman Tuhan yang terakhir. Ketekunan kita. Ya, boleh ditampilkan? Ketika kita stand out. Dapat menjadi jembatan keselamatan. Bagi jiwa-jiwa yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Dan ini tugas mulia yang Tuhan percayakan. Maukah hari ini teman-teman berkata gini, Tuhan ini aku, saya datang kepadamu. Saya datang membawa hidup dan hati saya. Untuk saya mau dipakai Tuhan. Menjadi teladan, menjadi berkat bagi generasi saya. Mari kita tundukkan kepala teman-teman. Kalau kita melihat satu drama tadi, ilustrasi drama tadi. Drama tadi bilang, drama tadi menunjukkan bahwa kehidupan yang hancur, kehidupan yang broken di dalam sekolah kita. Kesannya kita melihat itu, kita ketawa, kita lucu melihatnya. Tapi tanpa kita sadar itu gambaran daripada sekolah dan kampus kita. Kenapa? Karena mungkin ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi apakah kita bilang begini, Tuhan saya mau berdiri bagi sekolah saya, bagi kampus saya, ini hidup saya Tuhan. Bolehkah tundukkan kepalamu hari ini? Bolehkah tundukkan kepalamu hari ini? Ambillah sebuah keputusan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau menempatkan saya di sekolah ini, Engkau menempatkan saya di Abayut hari ini untuk mendengar kabar baik ini. Saya mau belajar, mengerti. Engkau memanggil kami secara khusus bagi sekolah kami. Ini hidup kami untuk-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu ini sambil kita merenungkan betapa dia memanggil kami. Memanggil setiap kita dalam rencananya. Tuhan ini hidup kami. Kami menyerahkannya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini aku. Mari berdoa kepada Tuhan. Biar di momen terakhir daripada teach you a lesson ini. Mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sungguh-sungguh mau memakai hidup kita. Ada pekerjaan besar yang Tuhan sedang libatkan kita. Bagi sekolah kita, bagi kampus kita. Mungkin kita udah lupa sama kampus kita selama ini. Kita pikir yang penting adalah diri kita sendiri. Tapi ada panggilan Tuhan untuk menjadi teladan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan
persembahkan hidup kami. Ku persembahkan. Mari berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau berdiri buat sekolah saya Tuhan, buat kampus saya. Di mana Tuhan tempatkan saya mau ambil respon yang benar Tuhan. Berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita bangkit berdiri semuanya teman-teman. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Semua milikku. Mari serukan kepada Tuhan. Tuhan, pakai kami jadi teladan, jadi berkat untuk sekolah kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan menempatkan orang-orang di sekeliling kami untuk membawa mereka kepada Kristus. Pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang akan datang, hasrat dan harapan yang mungkin itu sekolah baru bagimu. Tapi hari ini ambil sebuah sikap. Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku mau beri hidupku bagi pekerjaanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari serahkan hidupmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Mari katakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan ini hidup kami Tuhan. Padamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari hari ini tundukkan kepalamu teman-teman semua. Kalau selama pemberitaan firman Tuhan hari ini engkau ngerasa, ternyata saya bisa ya jadi berkat buat orang lain. Kak, ternyata saya bisa selama ini untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling saya. Saya bisa untuk berdiri bagi sekolah saya. Saya bisa berdiri bagi kampus saya untuk kasih teladan yang benar. Tapi selama ini mungkin saya tidak ambil dan saya tidak lakukan karena saya takut. Karena saya merasa kecil, karena saya merasa tidak mampu. Tapi hari ini Kak, saya mau ambil satu keputusan. Saya mau berdiri, saya mau beri hidup saya untuk saya melayani, memberkati, membangun sekolah saya, kampus saya, sehingga ada orang-orang boleh mengenal Tuhan. Kalau engkau adalah orangnya, hari ini Tuhan memanggil engkau. Dia memanggil engkau untuk kau memberitakan tentang Dia di sekolahmu. Hari ini kalau engkau merasa Tuhan sedang berbicara kepadamu, Roh Kudus menggerakkan hatimu, taruh tanganmu di dada, taruh tanganmu di dada. Kalau engkau berasa hari ini Tuhan sedang berbicara kepada engkau, untuk kau menjadi teladan, berkat bagi sekolah dan kampusmu, taruh tanganmu di dada. Biar ini menjadi komitmenmu bersama dengan Tuhan. Mari, kau yang sedang taruh tangan di dada, dapatkan kerinduan hati Tuhan. Mungkin Dia sedang membawa engkau melihat nama-nama. Mungkin Tuhan sedang membawa engkau melihat gedung sekolahmu. Kau teringat akan logo sekolahmu. Mungkin kau teringat akan ruang kelasmu. Mungkin ketika engkau sedang taruh tangan di dada, tiba-tiba ada perasaan sedih. Karena engkau mengingat akan teman-teman di sekolahmu yang belum percaya akan Yesus. Mari hari ini jangan berdiam diri, responi itu. Tuhan sedang berbicara pada engkau. Ya, Dia sedang berbicara kepada engkau. Dia sedang menaruh isi hatinya di dalam hatimu. Responi itu dengan kau berkata, Tuhan ini hidupku, aku mau beri hidupku buat sekolah, buat kampusku, di mana mungkin aku jarang ada di sana, tapi aku mau Tuhan. Mari responi itu. Mungkin Tuhan juga sedang menaruh di dalam hatimu ruang organisasimu.
Tuhan lagi menaruh kosan teman-temanmu. Hai anak-anak kampus, Tuhan sedang memanggil engkau kepada satu rencana yang besar. Bahwa lewat mahasiswa akan ada kegerakan Allah yang tidak akan terhenti. Dia memanggil engkau teruna-teruna muda untuk engkau memberitakan tentang perbuatannya yang ajaib. Memberitakan tentang keperkasaannya. Hari ini responi itu. Ambil doa secara pribadi kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi, engkau bilang, Tuhan, saya mau dipakai Tuhan. Saya mau Tuhan. Buat sebuah komitmen dalam hatimu. Buat sebuah janji kepada Tuhan. Ya, responi ini. Ya Allah yang memanggil engkau. Kau mungkin merasa kecil. Kau mungkin merasa engkau terbata-bata dalam bicara, tapi dia melibatkan engkau. Hari ini aku berdoa buat anak-anakmu di tempat ini, Tuhan. Berdoa Tuhan supaya mereka menerima panggilan Allah yang besar dalam hidup mereka. Bahwa ada tugas mulia yang Tuhan percayakan bagi setiap mereka. Bahwa Tuhan akan memakai mereka untuk mereka bersaksi menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling mereka. Dan pada akhirnya mereka akan melihat ada orang-orang yang bertobat. Hari ini kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anakmu di tempat ini. Supaya mereka meresponi ini. Dan mereka sungguh-sungguh melihat ada jiwa-jiwa yang bertobat. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman yang taruh tangan di dada, kau angkat kedua tanganmu. Mari angkat kedua tanganmu. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita katakan kami persembahkan hidup kami kepadamu. Mari angkat kedua tanganmu. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh hari ini. Ku persembahkan. Mari angkat kedua tanganmu hari ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan masa depan kami Tuhan. Cita-cita kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu Kau adalah bagian kami yang terbaik. Mari angkat kedua tanganmu. Mari serukan kepada Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ku persembahkan hidup. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh Tuhan, ini hidup kami kepadamu Tuhan. Kampus kami Tuhan, sekolah kami Tuhan, kami berikan bagimu Tuhan. Kami berikan Tuhan hidup kami bagimu Tuhan. Hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada jiwa-jiwa yang bertobat mengenal Tuhan. Ada orang-orang yang mengasihi Tuhan, bertumbuh semakin mengasihi Tuhan. Mereka percaya kepada Injil Tuhan. Mari katakan, ku persembahkan hidup kepadamu. Mari serukan kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Yang berkenan padamu. Mari serukan kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami berikan hidup kami Tuhan hanya untuk-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu. Hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Berikan hidup ini sebagai persembahan. Sekali lagi katakan, ku persembahkan hidupku. Tuhan, ini jadi doa kami Tuhan. Ini menjadi doa kami untuk kami sungguh-sungguh Tuhan beri hidup kami. Bagi teman sebangku kami. Bagi orang-orang yang jauh yang kami belum kenal. Bahkan mungkin orang yang memukuli kami berdoa, kami bless hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami memberkati setiap Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang berkenan padamu. Ini hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami menjadi berkat bagi sekolah kami, kampus kami. Sehingga kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di sana. Hari ini teman-teman, kalau engkau mengambil sebuah komitmen bersama dengan Tuhan, ada satu hal lagi yang kita akan lakukan bersama. Boleh aku memanggil para teman-teman CP, teman-teman yang membawa bendera sekolah dan kampus untuk bisa maju ke depan.
Hari ini teman-teman kita akan lakukan satu hal bersama-sama. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan, saya mau hidup saya dipersembahkan bagi Tuhan. Saya rindu lewat sekolah saya ada orang-orang yang boleh mengenal akan Kristus. Hari ini kita akan lakukan satu hal yang mungkin kita nggak pernah lakukan sebelumnya. We are going to actually pray for our school, for our campus. Hari ini di depan teman-teman semua, bahkan mungkin nanti ada di samping-samping, ada teman-teman yang hari ini membawa bendera. Ada mereka yang hari ini menjadi perwakilan dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar Abayut Industri. Atau mungkin ada sekolah-sekolah yang jauh, kampus-kampus yang jauh. Tapi hari ini kita mau berdoa bagi sekolah dan kampus kita. Kita akan lakukan satu hal, teman-teman. Teman-teman setelah ini, teman-teman boleh cari di mana sekolahmu dan kampusmu. Boleh teman-teman mengangkat benderanya, supaya engkau bisa melihatnya. Ini adalah sekolah dan kampus yang kita adopsi hari ini di dalam hati kita masing-masing. Mungkin di kampus ini engkau diajar, di sekolah ini engkau dibentuk karakternya. Tapi mungkin kau lupa untuk kau berdoa untuk kesejahteraan sekolahmu, bagi guru-gurumu, bagi teman-teman sekolahmu. Hari ini, mari kita menyatukan hati supaya ada kegerakan Tuhan boleh terjadi di setiap sekolah kita. Mari kita berdoa sebentar sebelum nanti kita berdoa secara khusus. Tuhan, kami berdoa buat setiap sekolah dan kampus di mana kami berada. Kami berdoa supaya kiranya kami yang dipakai Tuhan untuk kami memberitakan tentang kasih-Mu. Kami yang dipakai Tuhan untuk berdiri bagi sekolah dan kampus kami. Kami yang mengambil waktu, mengambil tenaga untuk kami bisa dengan rela, dengan jerih lelah memberitakan tentang Yesus. Tuhan, pakai hidup kami to bless our school, to bless our campus for the glory of God. Terima kasih Tuhan. Mari hari ini teman-teman yang memegang bendera, kau bisa menempatkan posisi masing-masing. Hari ini aku mau mengajak teman-teman melakukan satu hal. Bolehkah ditampilkan di depan posisinya? Mari kita hari ini lakukan satu tindakan bersama-sama. Engkau boleh menghampiri bendera kampus dan sekolahmu. Kau boleh menghampiri tempat di mana engkau belajar selama ini. Ada denahnya di depan sini. Kalau teman-teman berasal dari salah satu sekolah ini, mari teman-teman bisa menghampiri bendera. Silakan teman-teman boleh langsung menghampiri. Kalau ada teman-teman dari BPK Penabur, dari Tunas Bangsa, dari Sekolah Karunia, dari Strada, kau boleh menghampiri bendera kampusmu. Engkau boleh keluar dari bangkumu, ya. Mari kita keluar dari bangku ini. Kita berdoa. Mari kita hampiri bendera sekolah kita dan kita berdoa bagi sekolah kita, bagi kampus kita. Kalau teman-teman berasal dari sekolah-sekolah yang tidak ada di dalam list sekolah-sekolah yang ada, tidak apa-apa. Teman-teman ada bendera untuk sekolah yang umum, ya, sekolah umum artinya sekolah-sekolah lainnya, ya, dan ada banner juga untuk kampus-kampus yang umum, ya, untuk kampus-kampus lainnya. Mari teman-teman kita berdoa. Mari teman-teman di dalam kelompoknya engkau bisa mengarahkan hati untuk berdoa. Kau boleh hampiri terlebih dahulu, ya, lalu kita bisa berdoa bersama-sama. Kita mulai berdoa. Mari kalau mungkin waktunya sebentar lagi untuk kamu bisa menemukan bendera sekolahmu. Ya, kalau teman-teman kesulitan bisa geser sedikit. Ya, untuk teman-teman bisa berdoa bagi sekolah dan kampusmu. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku persembahkan. Mari tundukkan kepalamu hari ini. Kepadamu Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Mari kita menyatukan hati untuk berdoa buat sekolah dan kampus kita. Berikan hidup ini sebagai persembahan. Mari nyanyikan sekali lagi, kami persembahkan hidup kami. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini
yang berkenan padamu. Mari silakan kita boleh berdoa bagi sekolah kita masing-masing. Teman-teman CP bisa memimpin. Ada hal-hal yang kita perlu doakan dari sekolah kita. Mungkin sekolah kita ada banyak orang-orang yang tertindas. Ada orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Aku dengar ada sekolah-sekolah yang mereka kalau pulang sekolah, mereka nongkrong, mereka siap-siap tawuran, tapi tidak pernah ada yang menghentikan mereka. Mungkin ini saatnya Tuhan berbicara kepada engkau, untuk kita mengakhiri setiap keterikatan. Mari hari ini bersatu buat sekolahmu. Kau boleh bergandengan tangan, kau boleh bersama-sama mendekat. Biar ini jadi momen kau berkata, Tuhan, ini kampus saya, ini sekolah saya. Saya akan berikan bagi kemuliaan Tuhan. Saya rindu ada orang-orang yang mengenal Tuhan. Teman-teman, bukan kebetulan. Mungkin teman-teman gak suka ada di sekolahmu. Kamu gak pilih sekolah itu. Tapi bukan kebetulan kalau teman-teman ada di sana. Karena Tuhan punya rencana buat engkau. Jadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Mari teman-teman CP pimpin. Bawa mereka untuk mereka mengingat kembali akan hati Tuhan yang besar. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan Rasakan hati Tuhan di dalam hatimu. dan kebanggaan Rasakan hati Tuhan yang sedang menyentuh hatimu. Dia sedang menyatakan kerinduannya. Supaya engkau mengerti, dia rindu ada orang-orang yang diselamatkan. Rasakan hati Tuhan di dalam hatimu. yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang. Masa Tuhan, kami berdoa buat sekolah kami. dan Supaya ada orang-orang yang boleh mengenal kasih Tuhan. Ada orang-orang yang boleh bertobat. dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Mari para CP, kau bisa sudah mulai berdoa. berikan hidup Mari silakan berdoa. ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku,
ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk Mari Tuhan sedang menaruh hatinya di dalam hatimu. Kalau engkau sudah selesai berdoa bersama, mungkin Tuhan menggerakkan hatimu untuk kau saling mendoakan, kau boleh saling mendoakan. Kalau engkau sudah selesai, kau boleh duduk kembali ke tempatmu. Kalau engkau ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau berdoa buat teman-teman juga. Supaya engkau mengalami Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi engkau. Adalah Tuhan yang juga memanggil engkau kepada hatinya. Kalau engkau sudah selesai berdoa, engkau boleh kembali ke tempatmu. Hari-hari ini dapatkan hatinya buat engkau. Dia sungguh-sungguh sedang berbicara kepada engkau. Dia sedang menyatakan isi hatinya buat engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat sekolah kami Tuhan, buat kampus kami. Kami berdoa biar kiranya kemuliaan Tuhan nyata. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin mereka datang ke sekolah tanpa mereka punya tujuan hidup. Hari ini Tuhan pakai hidup kami untuk kami bisa jadi terang, jadi berkat buat teman-teman kami. Sehingga mereka memiliki tujuan hidup dan masa depan yang berarti di dalam Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami Tuhan, supaya kiranya mereka yang berjalan tanpa arah, mereka menemukan tujuan di dalam Tuhan. Mereka menemukan kasih Tuhan yang memulihkan dan menyentuh mereka. Tuhan, kami bawa Tuhan kehidupan kami semua Tuhan.
Jadikan kami perpanjangan tangan Tuhan untuk kami memberkati orang-orang di sekeliling kami. Memberkati teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka melihat teladan Tuhan lewat kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan hari ini untuk pendidikan di sekolah kami Tuhan. Mungkin kalau selama ini kami merasa di sekolah ada banyak orang-orang yang tidak peduli dengan pendidikan mereka. Tidak peduli dengan bagaimana mereka bersekolah dan menimba ilmu. Kami berdoa Tuhan, dari sekolah kami lahir anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Anak-anak muda yang hidup di dalam rencana Tuhan. Mereka menggenapi cita-cita mereka, mereka belajar sungguh-sungguh. Dan mereka menjadi pembeda bagi bangsa ini, bagi bangsa-bangsa bahkan. Mereka menjadi pembeda bagi bangsa-bangsa dan orang-orang di sekeliling mereka. Kami berdoa Tuhan, supaya kiranya pendidikan di sekolah kami bisa mengalami kemajuan. Dan ada orang-orang yang boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka sungguh-sungguh mengalami bahwa Tuhan sedang mempersiapkan mereka menjadi orang-orang muda yang siap berdampak bagi bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau sudah selesai, engkau boleh kembali ke tempatmu. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang. Mari kembali ke tempat dudukmu kalau kau sudah selesai. Kegelapan dunia Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama teman-teman semua. Mari datang kepada Tuhan, bawa hatimu kepada Tuhan. Nyatakan kau sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini hidup kami. Seluruh hidup kami berikan padamu. Kami berikan bagimu. Biar ini jadi doa kita bersama. Sewaktu kita menyanyikan ini menjadi doa kita. Untuk kita berdiri bagi sekolah dan kampus kita. Mari kita nyanyikan lagu barusan dari awal. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Mari katakan kepada Tuhan. Ku serahkan padamu semua cita-cita kami. Segala cita-cita
aku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu Terima kasih Tuhan, kami mau jadi terang-Mu Tuhan. di tengah Jadikan kami berkat kegelapan dunia. bagi orang-orang di sekeliling kami. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan Adakan bagimu Tuhan. bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-mu sampai bumi Sekali lagi kita katakan, bagimu Tuhan. bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi rencana-Mu Tuhan. Bawa hidup kami Tuhan. Melihat orang-orang bertobat dan mengenal Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-mu. Genapi rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Kami menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-mu. Tuhan, ini seluruh hidup kami serahkan bagimu Tuhan. Kalau Engkau menempatkan kami di sekolah kami, itu bukan kebetulan. Kau punya rencana sehingga lewat hidup kami ada banyak orang boleh mengenal Tuhan. Pakai hidup kami supaya ini tidak berhenti sampai di sini. Tapi kami teruskan sampai kami melihat dengan mata kami. Merasakan dengan hati kami. Ada orang-orang yang berjumpa dengan Yesus dan mereka hidupnya diubahkan lewat kesaksian hidup kami. Lewat teladan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau membentuk hati dan kehidupan kami terus menjadi seperti-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah berdoa, mari sama-sama katakan, amin. Boleh silakan duduk teman-teman semua. Hari ini teman-teman, kita belajar satu hal, bahwa Tuhan mau pakai kita bagi sekolah kita, kampus kita, dimanapun kita berada. Permasalahannya adalah satu hal teman-teman. Apakah setelah ini kita benar-benar menjadi teladan dan bersaksi bagi sekolah kita? Itu semua ditentukan oleh teman-teman. Ingatkah teman-teman akan kebaikan Tuhan sampai engkau berkata begini, saya akan teruskan ini kepada banyak orang. Itu semua kembali kepada engkau. Hari Senin besok kita kembali ke sekolah. Hari Senin atau mungkin teman-teman kampus yang masih libur, teman-teman akan kembali ke kampus Agustus nanti, September nanti. Apa yang menjadi kerinduan hatimu bagi Tuhan? Bilang sama kiri kananmu, mari kita lakukan ini bersama. Sekali lagi bilang sama kiri kanannya, mari kita lakukan ini bersama. Ya, kita mau sama-sama menjadi berkat bagi sekolah dan kampus kita. Amin teman-teman? Amin.